kelasnya itu kecil, maksudnya ya sekitar 15 orang, itu boleh perkuliahan dilakukan secara luring. Ya sebetulnya kita lebih ya, sampai 18 atau 19 orang. Tapi nggak masalah lah, insya Allah nggak apa-apa ya. Karena kan ruangan kelas kita pun sebetulnya agak besar ya. Jadi insya Allah minggu depan kita luring ya, supaya apa namanya ya, ternyata bermasalah juga ya kalau daring kayak ini, yang jaringan lah macam-macam ya. Insya Allah ya. Oke, sebelumnya padahal materi hari ini banyak sekali tapi terkendala pula. Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan tugasnya. Oke, Pak ya. Sebetulnya tugasnya ini minggu lalu niatnya saya ingin ingin berikan, tapi entah bagaimana saya terlupa. Awalnya ditunda, terakhir benar-benar lupa gitu ya. Awalnya ya berikut. Tapi terakhir betul-betul kelupaan, saya kasih tahu bahwa ada tugas. Ya udahlah, jadi nggak apa, minggu ini kita buka ya. Nanti saya perpanjang waktunya, harusnya itu 2 minggu, harusnya itu minggu depan kumpul, tapi saya perpanjang seminggu lagi ya, minggu UTS nanti insya Allah itu minggu pengumpulan tugas 2 ini. Jadi tugas 2 ini berkelompok juga ya, dan terkait dengan materi Marks and Channel ya, Marks and Channel yang udah kita pelajari minggu lalu. Nah ini ingat kembali, ini yang kita pelajari minggu lalu terkait dengan channel-channel yang bisa kita gunakan. Nah kemudian jadi pada tugas tersebut kalian diarahkan untuk memberi nama channel pada visualisasi gambar-gambar yang disediakan pada tugas ini. Nah, misalnya yang A ini terkait dengan CO2 ya, gas CO2 yang ternyata variasinya itu berbeda-beda untuk setiap bulannya ya, untuk setiap periode tertentu itu berbeda-beda pengeluaran gas CO2-nya. Jadi, nah di sini ya berarti nanti kalian tentukan channelnya itu apa ya, kemudian atribut yang diwakili oleh channel tadi itu apa gitu ya. Jadi misalnya channelnya itu garis, misalnya line ya. Ini kan macam-macam ya channel kan, ada yang position yang biasanya berupa garis, titik ya, titik pada garis, ada yang berupa panjang, ada yang berupa angle atau sudut, ada area, ada kedalaman, ada warna, ada kurva, ada volume, ada juga spatial region, itu berarti posisinya, apakah dia horizontal, apakah dia vertikal, apakah dia align. Align itu berarti sejajar ya, dan seterusnya. Color hue itu berarti macam-macam warna, jenis warnanya. Ada yang motion, motion itu berarti bergerak secara ada pergerakan dia ya. Kemudian juga ada shape. Nah, shape ini biasanya untuk kategorikal. Jadi yang bagian kanan ini kategorikal, bagian kiri ini untuk ordered. Ordered itu berarti ada urutannya, ada nilainya. Ya. Nah, ini saya sediakan beberapa visualisasi. Nanti kalian tuliskan channel yang digunakannya itu apa. Nah, ini saya berikan juga linknya. Jadi kalau misalnya gambar ini agak kurang agak terlalu kecil, nah kalian bisa buka linknya untuk melihat gambar tadi secara lebih jelas. Nanti kalau ada permasalahan dengan linknya, silahkan dilaporkan di WA group. Ya, jadi channelnya apa, atributnya apa. Jadi untuk channel tertentu itu mewakili atribut apa gitu. Nah seperti ini juga, ya ini adalah penumpang kereta api. Jadi berapa jumlah penumpang kereta api di Belanda. Jadi ada yang membuat visualisasinya itu seperti ini. Nah, jadi channel apa yang digunakan, atributnya apa.
Itu apa namanya, itu tugas nomor satunya ya, nomor satu. Nah kemudian untuk tugas kedua, nah ini pertanyaannya mark. Kalau tadi channel, ini pertanyaannya mark. Nah untuk setiap gambar yang disediakan, apa mark yang digunakan? Mark itu kan ada 3 jenis ya. Minggu lalu kita bahas ada titik, ya garis, dan ada area. Nah jadi nanti kalian tentukan di sini. Nah kalau memang ada titik ada, garis ada, area ada, ya udah tuliskan. Jadi dia akan mewakili item apa, ya. Nah ini contoh apa namanya, gambar-gambar visualisasi yang diberikan pada tugas ini. Oke ya. Nah jadi ada nomor 3 lagi ya, banyak sedikit memang ya. Tapi karena tugas kelompok mudah-mudahan tidak sesusah kalau dikerjakan sendiri. Nah, yang nomor 3 ini kalian melakukan analisis. Jadi ada diberikan data, ya ini ada tabel A, ada tabel B. Nah, kemudian kalian buat sketsa yang akan memvisualisasikan masing-masing tabel di atas. Setiap sketsa harus memasukkan semua item dan atribut untuk tabel yang diwakilinya. Anda bisa buat single view atau multiple view. Ya, jadi apakah semuanya itu muncul pada satu tampilan, itu maknanya single view, ataukah multiple view, ya berarti ada 2 tampilan. Misalnya ini ada tabel A, ada tabel B, ya berarti 2 tampilan misalnya. Boleh, silahkan. Nah, kemudian sesudah kalian buat sketsanya itu boleh ditulis tangan, silahkan. Mau digambar pakai grafik editing juga bisa. Nah, analisis dan beri penjelasan masing-masing sketsa yang dibuat. Apakah cocok antara tipe atribut dan channel yang dipilih terkait dengan ekspresif dan keefektifannya. Saya udah jelaskan ya, expressiveness itu apa, effectiveness itu apa. Nah, jadi kalian analisis hasil sketsa yang dibuat itu dianalisis kembali. Ya, kemudian semantik dari atribut atau data abstraction serta kepadatan informasinya. Kepadatan informasi misalnya seberapa banyak data itu bisa ditampilkan, apakah terlalu padat misalnya, ya. Nah, itu pokoknya intinya soal nomor 3 ini analisis. Udah buat sketsa, analisis. Oke, ya. Jadi itu terkait dengan tugas 2. Oke, baik. Berikutnya saya akan mulai kuliah kita ya pada hari ini, yaitu dengan materi tentang tables, ya tables. Nah, tables tapi sebetulnya bukan tabel yang kalian bayangkan seperti pada sheet Microsoft Excel misalnya, atau table-table yang ada di basis data ya. Nah, tables di sini maknanya sumber datanya itu table, tapi saat kita gambarkan itu sudah lagi tidak berupa table. Nah, itu maksudnya ya. Sumber datanya itu biasanya berupa table, tapi saat digambarkan itu udah bukan lagi table. Nah, jadi ini sebetulnya sudah pernah juga disinggung ya saat kita belajar pada materi yang pertama ya, yang kedua kalau nggak salah terkait dengan data abstraction, di mana ada tipe-tipe dataset, ada yang berupa tables, ada yang networks, dan ada yang spasial. Nah, yang berupa tables yang akan kita bahas hari ini ya, jadi berupa tables nanti maknanya data tadi itu akan ada atributnya yang diwakilkan dalam kolom, kemudian nanti akan ada baris-barisnya yang nanti akan menunjukkan item dan nilai daripada sesuatu data. Nah, ini kalau multidimensional table. Oke. Nah, pada table ini ya, pada table ini ada istilah yang diberi nama dengan key dan value. Ya, key dan value. Nah, key ini bermakna independent atribut. Jadi atribut independen yang digunakan sebagai indeks untuk kita melihat item mana yang kita mau tahu datanya itu seperti apa. Nah, dan yang paling sederhana biasanya
pada tabel itu cuman terdiri dari satu key aja. Jadi kalau cuman satu key ya maknanya ya tabel sederhana ya. Apa istilahnya, satu dimensi aja tabelnya. Maknanya yang bentuknya seperti yang kalian lihat di sini, yang sebelah kiri kanan ya, yang ini. Nah, ini adalah contoh yang satu kunci saja. Nah, ada juga yang multidimensional table. Maknanya dia akan ada beberapa key, multiple key. Nah, ini dia contohnya. Ya. Nah, kemudian ada value. Value ini berarti nilainya. Jadi nilai yang ada pada atribut tadi, atau istilahnya kalau kalian menggunakan Excel itu istilahnya adalah cell, ya, value. Jadi apa nilai yang terkandung di dalam sel tadi, itulah yang disebut sebagai value. Oke. Nah, jadi untuk menggambarkannya ya, nanti kita akan bedakan itu berdasarkan kunci-kunci yang digunakan. Nah, kalau yang key-nya itu 0, kalau key-nya itu 1 seperti apa, kalau dia 2 key itu seperti apa. Ya. Nah, kalau dia tanpa key, ya hanya ada nilai saja, hanya ada value-nya saja, biasanya maknanya itu mengekspresikan nilai. Jadi hanya nilainya saja, ya. Kalau misalnya ada satu key, ya value itu pasti ada, hanya ada satu key saja. Nah itu biasanya nanti berupa list, apakah bentuknya horizontal seperti ini, apakah vertikal. Nah tapi kalau dia dua key sekaligus, nah itu biasanya bentuknya matriks seperti ini. Oke, nanti kita lihat satu persatu jenis-jenis visualisasinya. Nah, yang pertama sekali ini adalah scatter plot. Ya, mungkin kalau apa udah masuk ya materi praktikumnya ke scatter plot, saya nggak pasti juga. Tapi ada materi tentang scatter plot. Nah, scatter plot ini mengekspresikan value ataupun magnitude. Jadi hanya nilainya saja, nggak ada key. Ya, dia tidak memiliki key. Key itu istilahnya atributnya. Jadi dia nggak ada atributnya, hanya ada nilainya saja. Nah, biasanya nilainya ini jelas berupa apa namanya, nilai yang kuantitatif. Kuantitatif itu kan berarti seperti 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya kan. Bukan kategorikal. Jadi kalau kategorikal itu misalnya apa ya? Misalnya seperti pakaian. Nah, pakaian nanti ada yang baju, ada yang celana, ada yang shirt, apa istilahnya, bukan shirt, dress maksudnya, gaun, ada yang terusan misalnya dan seterusnya. Itu kan kategorikal, ada kategorinya. Nah, tapi kalau pada scatter plot itu bukan digunakan untuk data kategori, tapi digunakan untuk data kuantitatif, di mana dia tidak ada key, tapi hanya ada nilainya saja, hanya ada value-nya saja. Nah, contohnya apa? Jadi scatter plot ini ingat saja dia memang apa istilahnya ya? Dia itu berupa titik. Sehingga mark-nya ya, mark yang digunakan ini adalah titik, poin. Ya, poin. Nah, apakah poinnya itu satu dibatasi? Nah, itu nanti kita lihat lagi scalability-nya. Jadi poinnya itu bisa sangat banyak sekali. Ya. Nah, ingat kembali bahwa pada scatter plot itu nanti akan ada dua kuantitatif atribut. Jadi cuman ada apa istilahnya ya, nanti ada bagian apa nih istilahnya, X-nya ya, dan ini adalah Y-nya, tapi sebetulnya ini bukan XY ya, tapi di sini karat dan ini adalah price. Karat ini berarti apa ya, kayak karat untuk apa tuh, diamond misalnya kan. Nah, itu karatnya dan harganya berapa. Nah, jadi ada dua kuantitatif atribut yang diwakili di sini ya datanya. Kemudian mark-nya adalah point dan channel-nya
itu adalah horizontal dan vertical position. Jadi maknanya ada satu nilai misalnya, nah nilai tersebut itu nanti akan ada posisinya pada horizontal dan ada posisinya pada vertikal, ya. Jadi channelnya itu position, ya. Yang tadi saya kasih tunjuk di contoh di tugas 1. Nah, ini adalah salah satu contoh dari channel position, ya, horizontal dan vertikal. Nah, tasknya, ya, task yang sesuai, yang cocok yang untuk menggunakan jenis visualisasi scatter plot ini seperti apa? Nah, biasanya tasknya atau pekerjaan yang bisa kita gunakan dengan visualisasi seperti ini itu seperti untuk menemukan tren, ya, tren data. Nah, contohnya kayak gini, ya. Misalnya tren datanya apa? Nah, kalau kayak gini, ini tren datanya adalah linear. Kenapa linear? Semakin banyaknya karat, maka harganya juga semakin bertambah. Jadi linear, kan tren. Ataupun untuk menemukan outlier. Outlier itu istilahnya data yang aneh. Maksudnya dia itu ada, tapi dia nggak berkumpul dengan yang lain. Tapi posisinya itu pada tempat yang menurut kita nggak seharusnya dia ada di situ. Nah, itu kita sebut dia sebagai outlier. Mana contoh outlier? Seperti ini. Seperti ini. Ini dia outlier. Jadi, jika task kita untuk menemukan outlier, maka cocok kita gunakan scatter plot. Kemudian, task yang lainnya bisa dilakukan untuk melihat distribution. Nah, kalau kita lihat di sini, distributionnya, yang bagian ini nih, distribusinya itu sangat padat sekali ya, high density istilahnya. Jadi padat sekali. Kemudian, yang sebelah sini ini udah mulai jarang. Ya, udah mulai jarang, low density istilahnya. Jadi kalau kita ingin apa namanya ya, dari visualisasi tadi kita ingin tahu distribusi datanya itu seperti apa, kita bisa gunakan scatter plot. Atau kita juga bisa menggunakan correlation, nah korelasi. Nah, ini biasanya bermain-main dengan regresi ya. Ya, regresi. Jadi kan kalau kalian belajar di mana ya, data mining ya, kalau nggak salah ya, kan ada nanti linear regression. Nah, itu biasanya apakah dia menaik seperti ini atau menurun seperti ini. Ada yang nanti misalnya kayak gini kan. Nah, itu correlation. Jadi korelasinya itu seperti apa. Kemudian juga bisa digunakan untuk cluster. Nah, kalau kalian belajar di data mining ada jenis clustering, nah itu cocok sekali menggunakan scatter plot, ya, scatter plot. Jadi maknanya dari data tertentu, nah dari data tertentu kita bisa tahu posisi data tadi kalau kita distribusikan itu akan membentuk cluster-cluster, ya. Jadi itu menggunakan scatter plot. Nah, kemudian terkait dengan scalability, scalability ini maknanya seberapa banyak data kita bisa tampilkan dengan menggunakan scatter plot ini, ya. Jadi sangat banyak sekali ya, hundred of items. Jadi bisa ratusan, ya, bisa ratusan data. Namun sebetulnya kalau terlalu banyak, kalau kita buat misalnya sampai ribuan, kemungkinan masih tetap bisa, hanya nanti datanya itu bisa saja jadi terlalu padat sehingga informasinya itu jadi malah tidak tersampaikan ke orang, ya, ke usernya itu tadi. Jadi informasi pentingnya itu jadi tidak tersampaikan. Ya, jadi ya kalau kita katakan ya sekitaran ratusan item itu masih oke, kita gunakan scatter plot. Oke ya. Ada yang bertanya sampai sini? Ya, scatter plot itu tidak ada key, tapi dia hanya ada value saja. Dan value-nya itu biasanya 2. Ada bagian X-nya ini dan di sini adalah bagian Y-nya.
Dan channelnya, ya channelnya ini adalah posisi. Jadi setiap titik ini nanti akan ada posisinya. Nah, posisinya berarti di sini. Ya kan? Oke. Nah, scatter plot kita juga bisa menambahkan channel lain pada scatter plot. Ya, cuman hati-hati juga ya, hati-hati. Nah, misalnya channel apa yang lainnya? Misalnya channel warna, ya warna. Nah, kalau dilihat di sini, kalau kita lihat di sini, ini ada warna biru, ada warna hijau, dan di sini ada warna orange. Jadi di sini digunakan channel warna juga pada scatter plotnya. Atau kita ingin menambahkan size ataupun ukuran, ya channel ukuran. Nah, misalnya pada contoh yang ini. Jadi ada ukurannya nih, ada yang kecil, ada yang besar sekali, ya. Nah, ini adalah channel ukuran yang kita gunakan untuk scatter plotnya. Namun, nah di sini hati-hati, ya hati-hati. Kenapa? Karena bentuk yang besar seperti ini, misalnya ini kan yang paling besar, kita bisa salah mengartikan bahwa data ini itu menandakan area atau ada radius tertentu, ya. Sehingga apa? Ya sebetulnya kalau bentuk seperti ini agak kurang disarankan ya, karena kan ini datanya itu kayak apa ya? Kayak bukan nempel, apa maknanya ya? Jadi ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini juga. Jadi kesannya itu, maknanya itu bisa berbeda. Jadi persepsi daripada user yang membaca visualisasi kita itu maknanya jadi berbeda. Kenapa? Karena bisa saja kita berpikir bahwa lingkaran yang besar ini itu melingkupi semua titik-titik yang ini. Ya kan, itu jadi misleading. Mungkin sebetulnya maknanya ya hanya ukuran saja. Jadi maknanya hanya ukuran. Jadi yang ukuran kecil apa, yang ukuran besar itu apa, ada maknanya. Nah, jadi ada di sini berarti penggunaan size itu bisa misleading ya. Misleading itu bisa bermakna yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Nah, kemudian channel yang lain yang bisa digunakan itu adalah shape. Ya, nah ini kan ada contohnya nih. Yang ini lingkaran, ya dot biasa. Nah, kalau yang ini kita gunakan shape-nya plus. Dan yang ini shape-nya itu adalah diamond. Jadi kan beda ya, apa namanya, disesuaikan dengan shape. Jadi kalau kita lihat di sini, maka channel yang digunakan apa saja? Ada warna, position yang pasti, position, kemudian ada warna dan juga shape. Paham? Ada yang ingin bertanya? Kalau nggak paham, tanya. Karena nanti akan berkait-kait dengan tugasnya dan juga proyeknya juga. Proyek jangan dilupakan, saya udah umumkan di awal-awal proyeknya supaya apa? Supaya kalian bisa mulai bekerja. Karena ini udah minggu ke-6. Ya, minggu ke-6 berarti insya Allah minggu depan itu minggu ke-7. Rencananya pada minggu ke-8 itu kita akan UTS. Ya, materinya apa saja biasanya yang sudah dipelajari ya. Itulah sebetulnya materi hari ini banyak, cuman karena tadi ya bermasalah dengan sedikit komputer saya juga jaringannya, jadi akhirnya agak telat ya kita mulainya. Oke, kemudian ini adalah terkait dengan apa saja sih task yang bisa dilakukan oleh scatter plot. Nah, tadi kan saya udah bilang kita bisa gunakan scatter plot ini untuk tren, ya kan, untuk tren. Kemudian kita bisa menggunakan untuk cluster, ya, cluster. Kita juga bisa melihat distribution, ya, distribusinya itu seperti apa. Kemudian bisa juga untuk correlation. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah contoh untuk correlation. Nah, di sini kalau kita lihat correlation itu maknanya apa? Ya, ada maknanya masing-masing ya. Nah, kalau yang ini adalah positive correlation, berarti dia betul-betul garis linier nih. Ya, garis linier. Jadi nggak ada yang
titiknya itu yang agak menyebar pada garis linearnya itu nggak ada. Ini adalah perfect positive correlation. Atau misalnya seperti ini masih positif juga, cuman nggak perfect tapi high ya, high positive correlation. Ataupun low positive correlation masih bisa kita gambarkan linearnya, cuman memang jarak antar titiknya itu jadi sangat beda-beda. Ya, ini low positive. Ataupun nggak ada korelasinya sama sekali. Kalau kita lihat di sini gambar apa gitu ya, titik-titiknya memang tersebar ya pada seluruh wilayah ya kawasan ini. Nah, kemudian sebaliknya kalau yang ini adalah bentuk negatifnya ya, low negatif, ini high negatif, yang ini adalah perfect negative correlation. Nah, kemudian cluster juga bisa scatter plot ini juga bisa digunakan untuk task yang bersifat cluster atau pengelompokan ya. Kelas itu adalah pengelompokan. Nah, kita lihat di sini. Kalau ini kan jelas bukan cluster. Nah, tapi kalau udah yang seperti ini adalah cluster. Udah nampak nih. Ya, kelompok-kelompoknya udah nampak. Apalagi kalau kita tambahkan channel warna di sini, jadi lebih nampak lagi ya bedanya itu tadi. Nah, ataukah nanti bisa kita tambahkan lagi apa namanya ya? Kita perbesar lagi, jadi bisa lebih jelas lagi tampilannya. Jadi kalau ini udah high density, kalau ini kita buat low density, jadi maknanya agak kerapatannya itu jadi lebih besar. Ya, jadi itu bisa tugas-tugas yang dapat kita lakukan dengan menggunakan visualisasi scatter plot. Oke, nah berikutnya, kalau tadi yang scatter plot itu khusus ya, hanya yang tanpa key saja ya, tanpa kunci. Nah, kalau kita menggunakan one key atau two keys itu seperti apa? Nah, ini banyak sekali versi visualisasinya. Nah, dan nanti bisa kita lihat apakah dia separate. Nah, separate ini maknanya antar data tadi itu memang terpisah-pisah. Jadi bukan secara order, bukan juga nggak ada alignment-nya juga. Jadi memang saling terpisah. Ataukah nanti ada ordernya. Nah, seperti ini ya. Ini ada order. Nah, tapi ini tidak align. Nah, kalau ini, ini memang yang lebih bagus, yaitu ada align. Align itu maknanya ada garis, ya alignment, ada garisnya seperti ini. Kita susun segaris. Nah, terkait dengan region mana yang akan kita pilih, ya nanti ya sesuaikan juga dengan keperluannya. Ya, jadi di sini yang kita apa namanya ya, makna daripada region ini adalah contiguous bounded area distinct from each other. Jadi ada area yang apa namanya ya, yang membedakan antara satu data dengan data yang lainnya. Jadi ada apa istilahnya ya, one mark per region. Jadi untuk satu region itu hanya diwakili oleh satu mark saja. Nah, biasanya ya bentuk seperti ini ya itu akan bisa digunakan untuk data kategori dan juga data yang order. Ya, jadi biasanya kategori atau order atribut itu akan kita separate, kita bagi dia menjadi beberapa region ya, sehingga nanti saat apa namanya ya, kita visualisasikan itu tidak ada konflik. Kenapa tidak ada konflik? Karena ada pembatas, bukan pembatas, ada jarak yang membedakan antara satu data atribut dengan data atribut yang lain, ya. Dan sebaiknya ya kita order dan align. Jadi order dan align. Jadi selain kita separate, ya separate itu kita pisahkan, kita juga urutkan ya, kemudian juga kita align, jadi segaris gitu ya. Nah, contoh misalnya ini adalah yang baik ya, base case.
contohnya ini yang separate ya. Makna separate itu seperti ini. Jadi antar data ini adalah data tim sepak bola ya kalau nggak salah. Premier League team supported. Jadi tim yang disupport oleh ramai orang ternyata Manchester United. Jadi paling banyak nih, ya kan? Nah, dengan data Manchester City itu tidak tergabung, ada separate-nya, ya. Ada apa namanya ya? Ya pokoknya ada space yang membedakan antara satu data dengan data yang lain. Itu maknanya, ya, separate. Kemudian align. Apa makna align? Align itu seperti ini. Nah, ini kan segaris nih. Ya, ini segaris. Nah, itu maknanya align. Apakah align-nya itu nanti vertikal atau horizontal? Nggak ada masalah. Itu maknanya tetap align. Nah, dan ini contoh yang order. Order itu maknanya apa? Order maknanya diurutkan. Dari urutan yang paling besar ke yang paling kecil, atau sebaliknya dari yang paling kecil nanti ke yang paling besar. Jadi ada urutannya. Nah, bentuk yang seperti ini sangat bagus sekali. Bentuk yang seperti ini sangat bagus. Kenapa? Karena di sini kita bisa langsung otomatis melihat mana sih yang paling kecil, mana sih yang paling besar, mana sih yang supporternya itu yang paling sedikit sekali. Oh, ternyata Norwich City. Mana yang supporternya itu paling banyak? Manchester United. Nah, kemudian antar data juga kita bisa lihat, misalnya antara Chelsea dengan Newcastle United misalnya, mana yang lebih tinggi? Oh, nih ini Chelsea ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan Newcastle United. Jadi selain daripada yang paling minimal dengan yang paling maksimal, kita juga bisa mengetahui antar data ini korelasinya itu seperti apa, hubungannya itu seperti apa, mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar itu kita tahu. Kenapa? Karena dia order. Ya, terurut. Nah, kemudian ini adalah contoh yang separated and aligned but not ordered. Jadi tidak terurut. Ya, tidak terurut. Nah, jadi kalau seperti ini sebetulnya ini masih tetap relatif apa namanya ya? Mudah untuk dipahami. Kenapa? Karena dia align, jadi segaris seperti ini. Cuman, pada contoh yang ini kita masih bisa mengetahui mana yang paling minimal dengan yang paling maksimal itu masih tetap mudah untuk kita pahami. Kenapa? Di sini kan diurutkan sesuai dengan abjad ya, A to Z. Jadi abjad. Jadi kalau yang tadi kan diurutkan berdasarkan jumlah nilainya ya. Kalau yang ini diurutkan berdasarkan abjad. Nah, kalau yang seperti ini kita masih bisa melihat yang minimal dan maksimalnya itu masih bisa kita lihat. Namun kita akan memiliki keterbatasan untuk mengetahui rankingnya ya. Karena bagaimana rankingnya? Maknanya kita mau tahu mana sih yang peringkat 4 misalnya, mana yang peringkat 7, kan harus cari dulu nih. Nah, ini saya aja kalau lihat sekilas nggak tahu juga nih mana peringkat 4 ya, harus hitung dulu. Ini 1, ini 2, ini 2 ya, ini 2, ini 3, 4. Nah, ini dia. Lama kan proses waktu yang diperlukan ya untuk kita melihat ranking nilai tadi. Ataupun misalnya kita mau tahu antara Chelsea dengan Liverpool misalnya, mana yang lebih banyak supporternya. Nah, ini kan agak-agak mirip nih ya, nggak jauh beda nih. Nah, ini akan membuat kita kesulitan. Nah, dibandingkan dengan yang ini tadi, yang order tadi. Jadi kalau yang order, antar data ini juga kita bisa tahu apa maknanya setiap data tadi secara sekilas. Ya, sekilas saja kita langsung bisa tahu. Oke. Nah, kemudian, ini adalah contoh yang visualisasi yang separated. Jadi istilahnya ada pemisahnya, tapi tidak align dan juga tidak order. Jadi tidak ada alignment, jadi tidak tersusun secara X dan Y-nya, dan juga tidak terurut. Nah,
di sini kekurangannya apa? Ya, sebetulnya untuk nilai minimal dan maksimal seperti tadi, kita masih bisa lihat, oh yang paling minimal adalah yang ini, yang paling maksimal itu adalah yang ini. Ya, masih nampak. Kalau channelnya itu berupa size, masih nampak. Nah, namun apa? Antar data tadi yang akan susah untuk kita ketahui mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit. Misal ini kan Stroke City namanya ya. Ada Everton, ada Arsenal, ada Newcastle United. Antara 4 itu mana yang paling banyak misalnya. Kan agak susah nih, mirip-mirip ya ukurannya. Ya, jadi itu adalah limitation kalau visualisasi kita tidak di-align dan juga tidak ada orderingnya, tidak ada urutannya. Sampai sini ada yang bertanya? Ada? Izin bertanya, Bu. Oh ya, silakan. Untuk apa tuh separated tapi tidak align ini biasanya digunakan pada data apa? Karena biasanya kalau kita lihat dari gambar ini agak pusing lihatnya. Ya, betul. Nah, ini sebetulnya contohnya saja ya, contohnya di mana ya, di mana hal yang terkait dengan region ini penting. Jadi separate, order dengan align ini perlu kita perhatikan. Ya, jadi di sini sebetulnya maknanya saya hanya ingin menampilkan bagaimana contoh masing-masing yang menerapkan ketiga-tiganya. Nah, ini contohnya. Ya, dan ini yang paling bagus. Nah, bagaimana kalau yang diterapkan itu hanya separated dan align? Ya, ini contohnya. Biasanya separated and align itu seringnya kita gunakan datanya itu kita urutkan kalau dia ordinal misalnya dari yang paling kecil ke yang paling besar, ataupun kalau dia berupa alfabetikal kita urutkan dari A ke Z misalnya. Tapi tidak istilahnya tidak diurutkan berdasarkan jumlah jumlah datanya itu tadi ya, tidak diurutkan tapi align. Nah, sedangkan yang ini sebetulnya contoh yang hanya dipisahkan secara datanya ya separate, tapi kita tidak melakukan alignment juga tidak mengorder dia. Nah, di mana kita gunakan? Kalau saran saya sebaiknya tidak digunakan. Jadi ini hanya sekedar contohnya saja. Bagaimana jika data itu separate but not align or order? Nah, contohnya ya seperti ini. Tapi saran saya sebaiknya tidak kita gunakan. Ya, kalau misalnya nanti kebetulan kalian pernah melihat visualisasi seperti ini, nah kalian langsung karena udah belajar visualisasi data langsung lihat, ini nggak cocok nih visualisasi seperti ini. Kenapa? Karena udah belajar kan. Jadi antar data tadi susah kita melihat membandingkan ukurannya. Ya, karena ukurannya itu hampir-hampir mirip, nggak nampak perbedaannya. Jadi di mana digunakan, saya pun nggak tahu juga di mana digunakan, ya tergantung aja nanti kalau misalnya kita ada melihat yang seperti ini, oh ternyata ini dia contohnya ya. Tapi saran saya hindari bentuk yang seperti ini. Oke. Oke, berikutnya kita lihat jenis yang berikutnya adalah bar chart. Bar chart ini apa ya istilahnya? Udah famous lah ya istilahnya ya. Mungkin nggak perlu dijelasin pun udah ngerti kalian apa makna bar chart. Nah, bar chart ini merupakan contoh dari one key. Jadi hanya ada satu kunci saja. Di mana nanti data yang diwakilinya itu seperti apa? Biasanya satu data atribut, ya, satu data atribut dan satu data satu data kategori, satu lagi data kuantitatif. Silap ya. Jadi satu kategori, satu kuantitatif. Jadi untuk setiap key itu akan ada satu nilai. Jadi key, kalau kita lihat di sini key-nya apa?
key-nya di situ adalah jenis animal type-nya ini tadi. Ya. Nah, kalau pada scatter plot ininya tetap ada loh. Nah, ini dan ini itu tetap ada. Tapi yang nggak ada apa? Ini. Nah, bagian ini yang nggak ada pada scatter plot. Paham ya? Jadi nggak ada key-nya, nggak ada kuncinya. Atributnya itu nilai ya. Key ya, istilahnya nilai daripada atributnya itu yang nggak ada. Ya. Nah, tapi kalau contohnya di sini adalah bar chart, itu ada ya, ada key dan ada value, ada satu kunci. Nah, ini dia kuncinya dan ada satu nilai. Jadi ini nilainya. Biasanya key-nya itu berupa kategorikal ya, kategorikal atribut. Dan value-nya biasanya itu adalah berupa data kuantitatif. Ya kan? Kuantitatif itu kan bisa kita hitung. Kalau kita lihat di sini jenis animalnya kapibara, kalau kita hitung kira-kira 85 mungkin ya jumlahnya. Bukan jumlah nih, weight, beratnya adalah 80. Kalau cat sekitar di sini berarti 15 mungkin ya. Beratnya adalah 15 lbs. LBS apa ya? Lupa. Nah, jadi kalau kita lihat pada bar chart ini, mark yang digunakan itu adalah line. Ya kan jelas line. Cuman apakah line itu harus tipis seperti ini? Enggak juga. Line itu bisa kita berikan size. Ingat ya, minggu lalu line bisa kita berikan size, channel size-nya. Jadi di sini maknanya selain daripada apa namanya ya, mark-nya yang digunakan itu adalah line, tapi ada channelnya. Nanti channelnya adalah size. Ya kan besar dia kan, ada besarnya size. Nah, kemudian di sini juga ada channel lainnya yaitu panjang. Ya, panjang ini akan mengekspresikan kuantitatif value-nya. Kemudian juga akan ada channel posisi, ya posisi secara spasialnya. Maknanya satu posisi mewakili satu mark. Jadi misalnya ini posisi yang ini. Nah, posisi yang ini mewakili satu data aja, satu data kapibara. Posisi yang ini mewakili satu data saja, yaitu data cat. Ya. Nah, kemudian kita bisa order, ya bisa order apakah itu secara alfabetikal, alfabetik berarti A sampai Z atau 1 sampai seterusnya. Nah, ini adalah contoh yang alfabetikal. Ataupun secara panjang daripada atributnya. Ya. Data driven berarti sesuaikan dengan datanya tadi. Berapa sih jumlah datanya? Maka kita urutkan berdasarkan jumlah datanya tadi. Ini contohnya. Yang tadi saya kasih contoh order tadi. Ya. Nah, itu adalah makna daripada order di sini. Nah, pada bar chart itu task yang bisa digunakan apa namanya ya, visualisasi bar chart ini digunakan untuk task yang seperti apa? Nah, task untuk mengcompare itu yang paling utama, untuk membandingkan. Ya kan? Kalau kita lihat sekilas seperti ini, kita tuh langsung bisa membandingkan cat dengan wombat, ternyata cat itu lebih ringan ya daripada wombat, ya kan? Secara otomatis kita sudah melakukan perbandingan, comparison, ya, compare. Kemudian selain itu apa? Selain itu kita juga waduh, hampir habis baterainya. Bentar ya, saya colok dulu. Colokkan.
apa tadi ya? Sampai mana tadi? Oh, ini dia ya. Oke, karena saya cari colokan jadinya kameranya jadi nggak muncul, ya udahlah. Oke, nah pada bar chart ya scalability-nya itu seperti apa? Jadi seberapa banyak data bisa kita tampilkan dengan menggunakan bar chart? Ya bisa ratusan, ya dozen to hundreds of levels of key attributes dan hundreds for values. Jadi maknanya jumlah atributnya ini bisa sampai ratusan. Namun saya tidak sarankan juga sampai ratusan, malah susah nanti bacanya ya. Tapi bisa ya, bisa sampai ratusan. Dan berapa untuk nilainya? Nilainya ini juga bisa ratusan atau malah mungkin sampai ribuan ya. Jadi pada bar chart ini agak fleksibel sedikit. Kenapa? Karena kita bisa banyak data yang bisa kita tampilkan sekaligus pada satu view ya. Oke, kemudian berikutnya, nah ini bar chart juga, tapi sebutannya adalah stack bar chart. Jadi bar chart yang kita tumpuk. Nah, kenapa kita tumpuk? Karena key-nya itu lebih dari satu, ya. Jadi key-nya ini ada 2 ataupun lebih. Nah, jadi contoh misalnya di sini, ya contoh misalnya di sini ada beberapa atribut nih. Ada banana, apa nih ya? Sorgo, walah, nggak ngerti juga saya. Oh, sorgo itu sorghum kalau nggak salah ya. Ini mungkin jenis-jenis makanan. Dan ini adalah kategorikalnya, ya. Ada 2 kategorikal. Kemudian juga ada kategorikal untuk ininya, apa namanya? Berapa sih ukurannya? Nah, kemudian juga ada kuantitatif atribut. Jadi nanti digambarkan dalam bentuk satu kuantitatif atribut seperti ini. Nah, ini jaraknya dari sini sampai sini, ini jaraknya dari sini sampai sini, ini jaraknya sampai sini. Jadi seperti itu. Jadi ada lebih dari satu kunci di sini ya. Bisa lebih dari satu kunci. Nah, mark yang digunakan apa? Mark yang digunakan sama, line juga, hanya dia di stack, ditumpuk-tumpuk. Nah, nama lain dari stack bar chart ini adalah glib. Ya, nama lainnya itu adalah glib. Nah, pada glib ini berisi composite object, di mana nanti bentuk susunannya itu ya ditumpuk-tumpuk dan bisa beda-beda. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya pada slide-slide yang berikutnya ini. Nah, kemudian channel yang digunakan pada stack bar chart ini seperti apa? Bisa length itu panjang, ya kan dari sini sampai sini kan panjang. Kemudian color, warna, ya jenis warna, color hue di sini berarti jenis warna. Kemudian juga spatial regions, ya. Spatial region ini maknanya untuk setiap satu item ya berarti satu saja. Misalnya ini untuk banana, ini poache dan seterusnya. Nah, dan biasanya dia kalau dia align ya maknanya segaris. Nah, garis yang paling utama tuh segaris. Tapi kalau unaligned ya berarti dia tidak ada segaris seperti ini ya, posisinya itu mungkin disesuaikan. Nah, apa kegunaan ataupun apa task yang bisa digunakan dengan menggunakan stack bar chart ini? Kita untuk melihat relasi part to whole. Makna part to whole, kita ingin membandingkan satu bagian jika kita bandingkan dengan bagian keseluruhannya itu seperti apa. Contoh misalnya data yang ini. Ya, yang merah ini. Nah, data yang merah ini kalau kita bandingkan dengan keseluruhan itu seperti apa? Atau misalnya data yang biru yang ini. Nah, data yang biru yang kecil ini kalau kita bandingkan dengan keseluruhan itu seperti apa? Oh, ternyata yang biru di sini sangat kecil sekali. Nah, kemudian ternyata pada jenis buah yang lain atau makanan yang lain itu udah lebih besar.
Nah, kalau pada jenis sorgo ini malah sangat banyak sekali yang birunya. Nah, jadi maknanya di sini kita melihat relasi ya part satu bagian, kita lihat bagian tadi pada keseluruhannya itu seperti apa. Ya, part to whole istilahnya. Nah, scalability-nya ini adalah asimetrik. Jadi maknanya untuk setiap stack ini, ya ini kan satu tumpuk. Nah, ini biasanya antara 10 sampai 12 level. Kalau udah lebih dari itu udah susah untuk dibaca ya visualisasinya. Dan untuk kuncinya, untuk key attribute kuncinya ini bisa dozen to hundreds of level. Jadi untuk yang bagian ininya, ini key-nya kan. Nah, itu bisa dari ya dozen itu ya apa namanya puluhan sampai ke ratusan. Walaupun tidak disarankan juga sampai ratusan karena jadi terlalu banyak dan akan susah juga untuk dipahami. Oke. Nah, berikutnya ada stream graph. Oh, stream stream graph. Nah, stream graph ini sebetulnya asal muasalnya itu ada dari stack graph. Ini adalah contoh yang stack nih. Yang tadi, yang sebelumnya ini kan stack kan? Nah, ini asal muasalnya stream graph ini dari stack graph. Jadi di mana data tadi itu kita tumpuk-tumpuk kan. Nah, kita tumpuk-tumpuk. Namun pada stream graph itu kita melakukan proses generalisasi. Jadi generalisasi kita apa namanya ya? Kalau tadi kalau kita bandingkan, kalau ini kan posisinya align, ya kita align. Nah, kalau yang ini kita tidak align, tapi kita generalisasi posisinya itu kira-kira bagian tengah-tengahnya itu di mana? Ya, antar data tadi itu bagian tengah-tengahnya di mana? Jadi kita posisikan, ya, kita posisikan pada apa namanya ya? Jadi di sini kita lakukan emphasize penekanannya itu pada horizontalnya. Jadi sehingga yang vertikalnya itu kita generalisasi kira-kira posisinya itu di sekitaran mana. Jadi walaupun ini sebetulnya tidak align, tapi kita posisikan kira-kira tengahnya itu di mana. Dari data ini tengahnya itu kira-kira di sini. Nah, dari data ini tengah-tengahnya di mana? Di sini. Data ini tengah-tengahnya di mana? Nah, jadi kita posisikan pada tengah-tengahnya seperti itu. Ya. Sehingga tujuannya di sini memang untuk menekankan pada horizontal continuity. Jadi pada garis horizontalnya itu kalau digambarkan itu nanti seperti apa? Nah, jadi dari yang bentuk stack graph ini ya. Ini kan stack graph, ya. Yang ini stack graph. Nah, digeneralisasikan menjadi stream graph, bentuknya menjadi seperti ini. Nah, jadi seperti tren jadinya ya. Ada bentuknya jadi apa namanya ya? Jadi smooth gitu istilahnya. Kalau ini kan bergerigi, kalau ini udah jadi smooth ya. Nah, data yang diwakili itu seperti apa? Kalau di sini ya, untuk contoh ini, data yang diwakili satu categorical key attribute. Jadi ada satu data kategori kunci. Kemudian ada satu ordered key attribute. Nah, misalnya ya, contoh yang kategorinya itu movie ya, jenis movie-nya. Ini adalah jenis movie-nya, judulnya ya, judul movie-nya. Nah, ada order key attribute itu adalah time-nya. Jadi rentang kapan sih movie tadi itu paling banyak penontonnya, itu time-nya ya. Nah, time-nya itu yang ini. Ya, yang ini dia. Nah, kemudian ada berapa value atributnya? Ada berapa banyak dia? Ya, ada berapa banyak. Nah, itu berarti nanti hitungannya dikaitkan dengan vertical axis-nya. Jadi apa namanya? Garis vertikalnya itu count-nya. Nah,
Kalau kita lihat, nah ini dia yang bentuk stream graph-nya, ini dia. Dari stream graph ini kita bisa menghasilkan derived data. Derived data itu adalah data yang bisa kita hasilkan dari visualisasi aslinya, ya. Nah, apakah itu data yang bisa kita hasilkan? Ya, jadi dia akan berbentuk layer biasanya. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini jadi kayak ada layernya, ada lapisan-lapisannya, kan? Lapisannya ini dia lapisannya, ini dia lapisannya. Jadi ada data yang baru yang mungkin muncul. Nah, biasanya ya untuk data yang baru tadi itu nanti akan ada tambahan satu kuantitatif atribut lagi yang menampilkan urutan daripada layer-layernya. Ya, jadi ini adalah contoh dari stream graph, ya, stream graph. Ada pernah lihat kalian contoh yang seperti ini? Kayaknya ada. Kalau kalian lihat di koran-koran, mungkin kalau koran kita agak ini ya kurang informatif ya terkait dengan visualisasi. Tapi kalau koran-koran kayak di luar negeri itu banyak visualisasinya yang bisa kita lihat. Menarik malah untuk dilihat ya. Kenapa? Karena visualisasi ini apa namanya ya? Hal yang penting juga pada jurnalisme. Jadi gimana caranya apa yang udah diceritain di teksnya itu ditampilkan dalam bentuk visualisasi supaya lebih mudah untuk dipahami. Oke, nah jadi kalau stream graph ini ya dibandingkan yang stack graph tadi ya scalability-nya itu bisa jauh lebih banyak, bisa ratusan key ya, dozen to hundred of movies key. Jadi istilahnya bisa puluhan hingga ratusan kunci yang terkait dengan movie-nya tadi. Jadi untuk data kategorikalnya itu bisa puluhan hingga ratusan. Jadi jauh lebih banyak daripada stack bar. Ya, most layers don't extend across whole chart. Kenapa? Karena ada layer-layernya tadi, ya itu bukan berarti layernya itu tadi nanti akan sepanjang chartnya tadi. Jadi biasanya nanti akan ada batas-batas tertentu hingga nggak ada lagi, ya hilang. Nah, misalnya ini, nah kalau kita lihat di sini ini nggak semuanya ya ditampilkan labelnya. Nah contohnya di sini yang ada tampilan labelnya ada Harry Potter and the Order of Phoenix. Jadi posisinya di sini ya. Nah ini naik, turun sedikit, habis itu naik. Nah habis itu trennya seperti apa? Trennya ternyata habis itu menurun gitu. Ya jadi kenapa bisa kita buat sampai ratusan key? Karena istilahnya datanya itu nanti kalau udah menurun ya berarti kita bisa gantikan dengan layer yang lain ya, data yang lain lagi. Itu maksudnya. Oke. Kemudian ya, sampai sini bisa dipahami? Waduh, udah 3:30. Oke, pada materinya banyak kayaknya nih, terpaksa saya lanjut minggu depan ya. Tapi saya lanjut sampai kira-kira hampir jam 4 nanti ya. Nah, berikutnya ada dot ataupun line chart. Walaupun yang kita pahami ini adalah line chart, tapi asal muasalnya itu adalah dari dot chart. Nah, pada dot ataupun line chart ini terdiri dari satu kunci dan satu value. Jadi apa namanya? Ada satu kunci dan satu value di mana datanya ini tadi berupa dua data kuantitatif. Jadi ada dua data kuantitatif. Nah, mark yang digunakan ya sebetulnya kayak tadi saya bilang, mark yang digunakan ini sebetulnya titik ya, titik. Cuman kita tambahkan garis. Jadi untuk menghubungkan ini, nah ini ditarik garis seperti ini.
seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, sehingga hasilnya itu menjadi line chart, ya. Sehingga mark yang digunakan di sini sekaligus dua, ada titik dan juga ada garisnya. Nah, kemudian channelnya ini tadi, channelnya itu ada length. Length itu adalah panjang. Jadi panjang yang mengekspresikan kuantitatif value-nya. Kalau kita lihat ini adalah panjangnya. Ya, ini panjangnya seperti ini. Ya, ini adalah length-nya. Length-nya berarti pada tahun 2004 beratnya adalah 5. Pada tahun 2005 beratnya adalah berapa nih? 7 ya. 7 ya, sekitar 7. Nah, dan seterusnya. Jadi ada length ataupun panjang yang mengekspresikan nilai kuantitatifnya itu tadi. Dan pastinya dia separated, jadi antar data itu di separate. Ini kan 2004 dengan 2005 kan terpisah nih, terpisah. Kenapa? Karena asal muasalnya sebetulnya dari dot, cuman ditarik garis jadilah line ya. Jadi separated dan ordered by key attribute dan diurutkan berdasarkan atribut kuncinya. Nah, kalau di sini ternyata atribut kuncinya ini adalah tahun, jadi diurutkan berdasarkan tahunnya. Into horizontal region. Jadi biasanya diurutkan pengurutannya berdasarkan kuncinya itu pada yang bagian horizontal ini. Jangan kebalik ya. Jadi istilahnya memang untuk line chart ini harus sedikit hati-hati. Pilih yang mana satu pada posisi X dan Y-nya. Jangan kebalik. Karena kalau kebalik maknanya jadi agak sedikit berbeda. Ya. Gambarannya juga nanti jadi berbeda. Nah, kemudian task yang bisa kita lakukan seperti apa? Ya, jelas sekali pada line chart ini task yang bisa digunakan itu adalah untuk mengetahui tren, ya, tren sesuatu. Nah, kenapa? Karena saat kita menggambarkan antara satu dot dengan dot yang lain, kita tarik garis, itu sebetulnya kita udah melakukan penekanan, ya, penekanan pada relasi antara satu item data dengan item data yang lain itu relasinya itu kayak gimana, ya? Apakah relasinya itu misalnya yang 1 dengan 2 ini relasinya ada terjadi kenaikan atau penurunan? Nah, yang 2 dengan 3 ini seperti apa? Apakah masih menaik atau udah menurun? Ataukah misalnya 4, 5, 6, 7. Nah, misalnya dengan 6 dan 7 ini seperti apa? Apakah menaik, menurun, atau malah stagnan? Ya, nggak ada perubahan. Jadi ini kita temukan trennya. Jadi task yang bisa digunakan pada line atau dot chart itu adalah menemukan tren. Nah, scalability-nya itu seperti apa? Banyak ya, banyak sekali. Jadi untuk bagian key-nya ini bisa dari puluhan hingga ratusan. Bagaimana dengan nilainya? Nah, nilainya itu bisa banyak juga, bisa ratusan ya, bisa ratusan. Nilai untuk nilainya tadi. Oke. Oke. Nah, kemudian ya tadi udah saya jelaskan bar chart dengan line chart. Namun hati-hati ya, hati-hati. Mana satu yang kita pilih tergantung kepada tipe atribut kuncinya, atribut key yang ingin kita tampilkan itu seperti apa. Ya, kalau atribut kuncinya itu jenisnya adalah kategorikal, maka lebih cocok menggunakan bar chart. Ya, jangan silap. Kenapa? Nanti ini berikutnya akan saya jelaskan kenapa. Nah, jadi kalau dia kategorikal sebaiknya gunakan bar chart. Kalau dia ada urutannya order sebaiknya gunakan line chart. Ya, line chart ya berarti ada urutan kalau datanya itu tadi ada urutannya, maknanya dari kecil ke besar dan seterusnya, itu sebaiknya kita gunakan
line chart. Atau misalnya kayak tadi contohnya tahun, itu kan berurutan ya. Ataupun misalnya di sini ada contohnya umur ya, umur 10 dengan 12 tahun, itu kan urutan juga. Nah, jadi sebaiknya gunakan line chart. Nah, dan do not use, jadi jangan gunakan line chart untuk jenis key yang kategorikal. Kenapa? Karena itu akan mengganggu expressiveness principle. Nah, ini apa ya istilahnya ya? Kalau di Indonesia kan jadi bingung juga ya. Jadi istilahnya makna trennya itu jadi berbeda gitu. Nah, ini ya, contohnya kan kita lihat seperti ini. Kalau kita lihat misalnya female, male. Nah, ini female-nya itu ternyata tingginya rata-rata sekitar 48 inci lah kira-kira. Yang male itu lebih tinggi, kira-kira rata-ratanya sekitar 55 inci. Nah, kalau kita buat dengan bentuk line seperti ini, line chart, maknanya bisa berbeda. Maknanya jadi semakin dia menjadi laki-laki, ya, the more male a person is. Jadi maknanya semakin dia menjadi laki-laki, maka semakin tinggilah dia. Kan jadi maknanya jadi berbeda ya. Berarti maknanya jadi apa? Supaya tinggi berarti kita harus jadi laki-laki, kan jadi maknanya jadi aneh gitu ya. Semakin dia menjadi laki-laki maka semakin tinggilah dia ya. Nah, jadi makanya pada kasus kayak gini jadi sebaiknya hindari atau pada key yang sifatnya kategorikal itu jangan kita gunakan line chart tapi kita gunakan bar chart ya. Paham? Bisa dipahami? Apa makna bar chart dengan line chart? Bar chart itu kan lebih ke comparison, ya kita bandingkan. Kalau line chart kan lebih ke tren. Nah, kalau tren berarti kalau kita lihat ini trennya semakin laki-laki dia semakin tinggi. Berarti supaya tinggi berarti kita harus jadi laki-laki. Kan kira-kira kayak gitu jadi kesimpulannya. Kan aneh jadinya kan. Nah, kalau kayak gini, nah ini boleh. Kenapa? Nah, kalau ini menandakan tren. Nah, kan jadi maknanya semakin tinggi umur kita, ya semakin tinggi umur, maka tingginya juga semakin tinggi. Tingginya semakin tinggi, membingungkan ya. Ya tingginya jadi lebih tinggi semakin kita bertambah umur. Ya kan betul ya, trennya memang seperti itu. Kayaknya jarang stagnan. Kalaupun betul-betul stagnan itu biasanya kalau udah umur berapa tahun ke atas ya, udah 20 tahun ke atas, nah itu baru akan stagnan. Tapi istilahnya dari umur balita hingga sekitar 20 itu masih trennya itu menaik, baru kemudian stagnan. Kan biasanya seperti itu. Nah, ini boleh kita pakai line chart. Kenapa? Karena itu bukan kategorikal. Umur itu bukan kategorikal, umur itu adalah ordinal. Ada urutannya. Oke. Paham ya? Paham, Bu. Ya. Ups. Ya, ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Oke, nah, dan yang paling penting sekali saat kalian membuat chart, ya, jangan lupa untuk memberi label. Label itu apa? Tulisan di bawah ini. Nah, misalnya ini adalah year,
misalnya ini adalah price, misalnya tulisan di bawah ini kita sebut dia sebagai label. Ya, jadi maknanya apa? Kalau buat chart jangan lupa kita berikan label. Ya, walaupun nanti bisa saja ada beberapa exception. Ya, kalau misalnya individual, small, multiple view, could share axis label. Misalnya kalau ada beberapa multiple view, ya berarti labelnya itu sama, ya nggak kita tuliskan lagi, silahkan. Nah, tapi kalau pada single view, nah itu sebaiknya seharusnya kita memberikan label. Nah, ini kan unik nih ya. Coba kalian pahami gambar karikatur ini. Ya, ini kan ini ada yang laki, ini ada yang perempuan. Lakinya bilang, I think we should give it another shot. Jadi dia mau istilahnya pacarannya tuh lanjut lagi. Nah, tapi yang perempuannya bilang, we should break up and I can prove it. Nah, dia bilang, kita harusnya putus aja. Nah, saya bisa buktikan. Nah, ini buktinya. Jadi our relationship kayak gini, menurun gitu trennya kan. Nah, si laki-lakinya bilang, "Hah? Maybe you're right." Nah, bisa saja kamu bingung. Bisa saja kamu benar. Nah, yang perempuannya bilang, I knew that I would convince you. Jadi dengan data itu seharusnya bisa meyakinkan. Nah, tapi si lakinya lagi bilang, no, I just think I can do better than someone who doesn't level her access. Jadi maknanya si lakinya itu bilang seharusnya malah dia itu bisa lebih bagus. Kenapa? Karena yang perempuan ini tidak memberi label pada access-nya ya, pada X dan Y-nya itu nggak ada labelnya. Jadi ini hanya sekedar karikatur aja. Jadi makna daripada karikatur ini apa? Nah, kalau buat chart jangan lupa kita beri label pada aksesnya. Nah, kemudian ini juga yang paling penting sekali ya. Pada akses ini ya. Aduh, bentar ya, saya ada telepon sebentar. Oke, maaf ya tadi banyak kali gangguan. Baik, berikutnya ini terkait dengan hindari melakukan cropping. Kita potong y-axis-nya itu kita potong. Ya, hindari. Jadi sebaiknya kita memasukkan nilai y-axis ya
dimulai dari 0. Ya, sebaiknya dari 0. Kenapa? Karena kalau kita potong itu nanti akan ada data yang hilang. Nah, kalau kalian bandingkan misalnya yang seperti ini, nah ini ada yang hijau sama merahnya ini. Nah, yang ini tidak dipotong. Maknanya apa? Antara data yang sekarang dengan data pada Januari 2013 ternyata tidak terlalu jauh perbedaannya, yaitu antara 35% dengan 39,6%. Tidak terlalu jauh ya. Ya, size length-nya itu tidak terlalu jauh bedanya. Namun kalau nolnya ini dipotong, ya kita crop y axis-nya, kita potong sehingga hanya mulai dari 34 saja, orang yang melihat sekilas visualisasi ini itu menjadi misleading. Kenapa? Terkesan datanya itu jaraknya itu menjadi sangat jauh sekali. Ya, bisa dilihat di sini jaraknya menjadi sangat jauh sekali. Antara data yang sekarang dengan data tahun 2013, datanya menjadi sangat jauh sekali. Padahal kalau mulai dari 0 itu sebetulnya tidak terlalu berbeda datanya. Ya. Jadi hindari kita crop nilai y-nya tadi. Nah, namun akan ada kondisi di mana kita bisa melakukan crop Y. Ya, kenapa? Nah, kalau kondisinya seperti ini, di mana garisnya itu hampir Nah, kalau misalnya kondisinya itu terkesan kalau kita lihat garisnya ini hampir horizontal. Tapi sebetulnya ini ada pergerakan, ya, pergerakan cuman sangat kecil sekali. Nah, saat kita potong, jadi kita potong, misalnya kita mulai menampilkannya itu dari sini, jadi Y-nya itu kita potong, yang ini dipotong. Jadi mulai ditampilkan dari sini, maka datanya itu menjadi lebih nampak pergerakan pergerakan datanya itu menjadi lebih jelas. Ya, jadi kalau kasusnya seperti ini, silahkan untuk dipotong. Ya, jadi memang akan ada kasus di mana sebaiknya kita hindari untuk dipotong, tapi memang kalau kita ingin menampilkan setiap perubahan tren ini tadi mau kita tampilkan sekecil apapun itu mau kita tampilkan, maka silahkan boleh dipotong. Jadi ya berarti tergantung ini juga ya, tergantung keperluannya juga. Ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada contoh line chart yang indeks. Jadi indeks line chart di mana untuk line chart ini diberikan indeksnya. Jadi ada apa namanya ya? Diberikan suatu garis bantuan, ya, suatu garis bantuan di mana nanti datanya itu tadi, misalnya nih ya, ini datanya, ini data yang sebenarnya itu seperti ini, cuman diberikan indeks di mana ada garis yang akan menjadikan normalisasi. Jadi istilahnya garis normal yang menampilkan bentuk normalnya ini seperti apa. Jadi jika data yang ada itu dibandingkan dengan bentuk normalnya, itu nanti bentuknya itu seperti apa? Apakah ada kenaikan misalnya? Jadi ini yang kita sebut sebagai indeks. Jadi line chart-nya itu diberikan indeks. Ya. Nah, indeks ini sebenarnya adalah derived data ataupun data yang kita hasilkan dari data yang sudah ada. Jadi data turunan lah istilahnya. Ya. Dan ini bisa menampilkan
suatu plot tertentu jika kita bandingkan dengan nilai aslinya. Nah, tas yang bisa kita lakukan di sini, jika kita menggunakan indeks line chart, ini kita bisa menampilkan perubahan berdasarkan waktu. Jadi perubahan yang ada berdasarkan waktu. Nah, di mana datanya itu nanti ini garis indeksnya ini adalah hasil daripada normalisasi. Jadi normalisasi itu berarti bukan data yang benarnya. Jadi ini hanya hasil derive datanya saja ya, normalisasinya saja. Oke. Nah, kemudian scalability-nya itu seperti apa? Jadi berapa banyak data yang bisa kita tampilkan dengan menggunakan indeks line chart ini? Ya, jadi sama juga seperti line chart yang sebelumnya, dari sisi apa namanya ya, horizontalnya itu bisa sampai ratusan dan vertikalnya juga bisa sampai ratusan. Oke, kemudian ini udah hampir jam 4. Bentar ya, saya lihat materinya sampai ke. Oke, sampai sini aja lah saya batasi karena masih panjang. Oke, sampai slope graph. Berikutnya contoh visualisasi lainnya itu adalah Gantt chart. Nah, Gantt chart mungkin kalian sudah sering juga menggunakannya. Biasanya ini sering digunakan untuk rentang waktu. Nah, kalau kalian nanti buat apa tuh proposal penelitian, nah itu kan biasanya ada jadwal penelitian, ya kan? Ada jadwal penelitian, nanti rentang waktu tertentu itu kalian melakukan apa, rentang waktu ini melakukan apa, ya kan? Nah itu sebetulnya apa namanya chart yang digunakan itu adalah Gantt chart. Nah pada Gantt chart ini ada satu kunci dan dua nilai yang berkait, ya, dua nilai yang berkait. Nah satu kunci tadi itu sama juga seperti chart yang biasa, itu berupa kategorikal, tapi dua nilai yang berkait itu adalah nilai yang kuantitatif. Ya, nilai kuantitatif berarti ada kuantitasnya, ada nilainya. Nah, mark-nya yang digunakan itu biasanya adalah line. Dan ada istilahnya, ada durasinya, itu nanti akan ditampilkan dalam bentuk panjang. Sehingga channelnya nanti selain daripada panjang, itu juga akan ada posisi. Ya, posisi. Nah, seringnya memang dibuat dalam bentuk horizontal, jadi mendatar. Dan akan ada penggambaran awal dan akhir. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini ada penggambaran awal, nah ini adalah awalnya dan ini adalah akhirnya. Jadi ada awal dan akhir. Nah, task yang bisa kita lakukan pada chart seperti ini apa saja? Biasanya kita melakukan penekanan pada apa namanya ya, temporal overlap. Jadi kita memberi penekanan pada data-data yang overlap. Jadi makanya seperti ini. Misalnya kita lihat antara Januari 2016 ini, antara tas 1 dengan tas 3 itu adalah overlap. Jadi ternyata tas 1 ini dilakukan bersamaan juga dengan tas 3 itu dimulai dan dilakukan. Jadi ada overlap-nya. Ya, ada apa namanya, dependensi antara waktu mulai dengan waktu akhirnya ini tadi. Oke, itu tas yang bisa digunakan. Nah, kemudian scalability-nya itu seperti apa? Ya, bisa puluhan. Jadi untuk key levelnya ini, ya untuk yang bagian ininya, nah itu bisa puluhan. Nah, sedangkan untuk value-nya itu bisa sampai ratusan, ya 100, bisa ratusan. Oke, nah kemudian berikutnya itu adalah slope graph, ya. Jadi slope graph ini dia ada dua nilai sekaligus. Datanya ini dua nilai kuantitatif
dan satu derivatif atribut. Jadi ada atribut tambahan yang menggambarkan perubahan magnitud, perubahan panjang biasanya. Nah, mark yang digunakan ini ada dua sekaligus, yaitu point dengan line. Ya, point dengan line. Dan line ini digunakan untuk mengkoneksikan antar point itu tadi. Jadi antar point tadi itu dikoneksikan dengan menggunakan line. Nah, channelnya apa? Channelnya juga seperti biasa, posisi, ya posisi vertikalnya. Kemudian line width, bisa juga kita berikan ukuran daripada line atau size-nya. Bisa juga diberikan color. Jadi channelnya bisa beberapa di sini. Nah, task yang bisa dilakukan itu apa? Jadi task yang bisa dilakukan yaitu melakukan penekanan perubahan. Jadi ada perubahan data antar rentang tertentu. Misalnya ini ya. Nah, ini adalah contoh data Premier League, ya data apa namanya pemain klub bola di Inggris sana. Jadi dari rentang tertentu, nah ini rentang 2012 sampai 2013, ini 2013 dengan 2014, ternyata Manchester United itu dari posisi yang 36 ini menurun, ya menurun ke 22. Jadi di sini memang melakukan penekanan, jadi ada apa namanya ya, penekanan pada perubahan rankingnya itu tadi, ada perubahan nilai di sini. Ya kan ini ada penekanan nilai ya dari 36 ke 22, menurun dia. Nah, kemudian bagaimana Manchester City? Ternyata dia dari 33 ke 29. Jadi sama, ada penurunan. Atau kalau yang menaik seperti apa? Arsenal, ini dari 21 menaik ke 35. Jadi memang slope graph itu digunakan untuk memberikan penekanan terhadap perubahan yang terjadi pada nilai. Jadi kalau ada perubahan nilai yang kita ingin tekankan, yang ingin kita tunjukkan kepada user, maka kita bisa menggunakan slope graph. Dan scalability-nya itu bisa banyak, bisa hingga ratusan. Ya, bisa ratusan nilainya. Namun itemnya itu hanya puluhan saja. Jadi untuk item data ini, ya ini item datanya puluhan aja. Karena kalau udah banyak, jadi nggak apa namanya ya, nggak bisa kebaca juga kalau udah sangat banyak. Jadi ya batasnya ya puluhan. Kalau sampai ratusan itu kayaknya udah nggak kebaca lagi datanya. Tapi nilainya itu boleh sampai ratusan. Nilai ini maknanya. 12, 13, sampai ratusan boleh, nggak ada masalah. Oke, sampai ini aja. Nanti sisanya itu kita lanjutkan lagi minggu depan, karena memang udah telat mulai kita tadi. Sampai sini ada yang ingin bertanya dulu? Ada yang nggak ngerti? Ini nanti insya Allah akan saya share juga rekamannya. Apapun yang saya jelaskan di sini, ya istilahnya kalian pahami. Kenapa? Karena nanti saat ujian itu sifatnya lebih ke, ya ujian itu nanti akan mirip-mirip seperti tugasnya juga. Jadi misalnya apakah diberikan visualisasi, kalian lakukan analisis, ataukah nanti kalian membuat sketsa. Jadi lebih kurang seperti itu nanti ujiannya. Jadi intinya ya pahami ya apa yang saya jelaskan ini, kalian pahami. Kalau nggak sekaligus waktu saya jelaskan nggak paham, ya nanti kalian lihat kembali, oh kayak gini maknanya. Lihat kembali video yang saya share, nanti ditonton kembali untuk lebih paham ya maknanya itu seperti apa. Tuh. Kemudian terkait dengan tugasnya, tugas yang tadi saya jelaskan tadi, tugas 2 itu kan terkait dengan mark and channel. Jadi mark yang digunakan apa, channel yang digunakan apa-apa saja. Channel kan banyak, ya, berarti nanti jelasin channel-channel apa saja yang digunakan. Dan channel tadi mewakili data-data apa saja maknanya.
Jadi intinya kalaupun kurang jelas apa yang saya pahami, silahkan ditonton kembali nanti rekamannya. Ada yang ingin bertanya? Nggak ada? Oke, Nanti ada, Bu. kalau memang tidak ada pertanyaan, kelas kita pada hari ini saya akhiri di sini. Insya Allah minggu depan akan kita lanjutkan kembali terkait dengan materi tables. Karena memang slide-nya kalau kita lihat 68 ya biasanya itu selesai, tapi ternyata setiap satu slide itu penjelasannya panjang ya. Jadi akhirnya harus kita split menjadi 2 pertemuan hingga ke minggu depan insya Allah. Oke, saya akhiri saja kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu.